Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan industri konstruksi Indonesia dari tahun 1945 hingga tahun 2019. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari Alfiananda Iza Marzani H1B0170006, Hanida Feni H1B0170007, Hafiz Abdullah H1B0170020, Ihsan Maulana H1B0170026, Rizky Kristalinaldi H1B0170036, Muhammad Rafi Hidayat H1B0170039, Siam Nur Wahyudi H1B0170046, Muhammad Zuhuri Asidiki H1B0170070, Faisal Adi Putranto H1B0170076, Febri Antoni Ade Saputra H1B0170080. Pengertian industri konstruksi. Apa itu industri konstruksi? Industri konstruksi adalah industri yang berhubungan dengan rancang bangun seperti bangunan, gedung, dan sebagainya. Latar belakang. Diawali dari kebutuhan akan tempat berteduh, manusia pertama-tama membuat gubuk dan rumah primitif. Kemudian, manusia membangun tempat dari susunan batu untuk ibadah. Bertambahnya kebutuhan manusia, begitu pula dengan kebutuhan infrastrukturnya. Walaupun metode kerjanya berubah-ubah seiring berjalannya waktu, namun industri konstruksi akan tetap memiliki makna penting dalam membangun komunitas yang melayani masyarakat. Konstruksi adalah bisnis yang besar. Nilai bisnisnya sekitar 3,9 miliar dolar per tahun secara worldwide, dan tampaknya terus bertambah. Industri konstruksi sendiri mempekerjakan sekitar 7 juta orang secara langsung, termasuk tukang, mandor, teknisi, dan lain-lain, dan ratusan ribu lainnya secara tidak langsung. Oleh karena itu, mari kita lihat lebih dekat tentang perkembangan industri konstruksi di Indonesia. Sejarah konstruksi Indonesia pada periode tahun 1945 sampai 2019. Periode 1945 sampai 1950. Indonesia baru merdeka. Praktisi industri jasa konstruksi belum bangkit, masih disibukkan dengan usaha Belanda. Jasa konstruksi masih didominasi oleh perusahaan Belanda seperti NV De Hollandsche Betonmaatschap atau PT Hutama Karya. Yang kedua ada NV Volker Associate atau PT Adikarya. Yang ketiga ada NV Nederlands Anneming Maatschappij atau PT Nindya Karya. Selanjutnya ada periode 1951 sampai 1959. Sistem kabinet Indonesia masih parlementer atau silih berganti. Industri konstruksi belum bangkit, perencanaan pembangunan yang definitif belum ada, bentuk kontrak mengacu kepada satu-satunya ketentuan warisan Belanda, yaitu AFI 41. Periode 1960 sampai 1966. Pembangunan baru langsung dipimpin oleh Bung Karno dengan nama proyek-proyek mandataris. Bentuk kontrak umumnya cost plus fee. Pekerjaan ditunjuk oleh pemerintah tanpa tender. Sektor swasta belum ikut serta. Periode 1967 sampai 1996. Mulai program terencana yaitu pembangunan jangka panjang tahap 1, disingkat PJP 1, pada tahun 1969 sampai 1994. 1970 merupakan kebangkitan industri konstruksi. Penunjukan langsung tender. BUMN dan swasta mulai ikut serta. Kemudian untuk periode 1997 sampai 2002, di tahun ini terjadi krisis moneter, terus industri jasa konstruksi mengalami goncangan yang sangat hebat, sehingga Undang-Undang Nomor 18 1999 turun. Untuk di periode 2003 sampai 2013, di tahun ini industri konstruksi mulai bangkit kembali, teknologi kontrak EPC dan PBC, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, dan mulai kesadaran kontrak, klaim, dan perlunya lembaga arbitrase.
Kemudian untuk periode 2014 sampai 2019, di tahun ini industri konstruksi berkembang pesat, lebih dari beribu-ribu kilometer jalan dibangun, 10 bandara baru, sama fokus pemerintahan pada pembangunan. Berikut ini beberapa referensi materi yang kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.